Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Buraidah, hadis yang ke-25. Sahabat Abu Buraidah ini salah satu sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis sekitar 150 hadis. Sahabat Buraidah ini masuk Islam ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika hampir sampai ke Madinah, maka rombongan Buraidah yang pada saat itu belum Islam bersama 70 orang pasukannya Buraidah itu ketemu sama Rasulullah SAW. Sempat terjadi salah paham, tapi akhirnya tahu bahwa itu Rasulullah. Akhirnya sahabat Abu Buraidah ini masuk Islam berserta pengikutnya yang 70 orang ini. Akhirnya sahabat Buraidah ini mengawal Rasulullah SAW sampai ke Madinah dengan kawalan sahabat Abu Buraidah ini. Hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Buraidah ini tentang masalah hakim yang bisa masuk surga. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-qudhatu salasatun qadhiyani finnari wa qadhin fil jannah. Jadi sahabat Abu Buraidah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakim itu ada 3 tipe. Qadhiyani finnari, yang 2 masuk neraka, wa qadhin fil jannah, yang 1 masuk surga. 2:1. Rajulun qadha bi ghairil haqqi fa alima dzalika fa dzalika finnar. Yang pertama, seseorang hakim yang memutuskan tanpa hak dan dia tahu hal itu, tanpa kebenaran, tanpa alat bukti yang kuat, tanpa saksi yang kuat, dia tahu hal itu, maka kalau dia lakukan itu fadzalika finnar, maka hakim itu finnar, di neraka. Faqadhin la ya'lamu fa ahlaka huquqan nasi fa huwa finnar. Yang kedua, hakim yang tidak tahu sama sekali urusannya, buta, tapi dia putuskan dengan ngawur, maka hal itu juga finnari. Yang ketiga, wa qadhin qadha bil haqqi fa dzalika fil jannah. Yang ketiga, hakim tipe hakim yang dia memutuskan satu perkara dengan hak, dengan kebenaran, dengan keadilan, maka dialah yang fadzalika fil jannah, maka dialah yang layak untuk masuk surga. Katakan hakim itu wakil Tuhan di bumi ini, karena seseorang itu menjadi baik buruk itu karena putusan hakim. Baik buruknya bukan hanya untuk dirinya si terdakwa, tapi juga untuk keluarganya, untuk lingkungannya. Kalau sudah diputus salah, ya wassalam, keburukan itu akan menempel selalu dalam kenangan hidupnya. Maka di sini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW bahwa ada tipe 3 hakim, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Dan semoga saja kalau yang menonton ini ada yang menjadi hakim nantinya, semoga saja masuk kategori hakim yang ketiga itu, bahwa dia memutuskan perkara dengan seadil-adilnya sehingga menjadi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kembali lagi kepada sahabat Buraidah ini, ada yang menarik dari sahabat Buraidah ini. Sahabat Buraidah ini pernah bertanya pada Rasulullah SAW tentang ibadah yang pahalanya dikasihkan kepada orang tuanya. Ada dua ibadah yang ditanyakan sahabat Buraidah kepada Rasulullah. Rasul, ibu saya itu masih punya hutang puasa Ramadan. Bolehkah saya puasa untuknya? Maka dijawab oleh Rasulullah, ya silakan kerjakan untuk melaksanakan puasa ibumu. Yang kedua, Rasul, ibu saya belum haji. Bolehkah saya menghajikan untuk ibu saya? Maka dijawab oleh Rasul, ya silakan haji untuk ibumu. Nah, ini menjadi dasar bahwa ibadah pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang lain, khususnya kepada kedua orang tua sebagai salah satu bukti birrul walidain. Tentu saja tidak hanya dua ibadah ini saja. Kita tidak boleh berargumentasi yang ada di sini dua saja. Masa harus bertanya ibadah semuanya ditanyakan? Tentu saja kita harus ambil kiasnya, analoginya. Bagaimana kalau baca Al-Quran? Ya tentu saja boleh baca Al-Quran dihadiahkan kepada orang tua, tentu saja boleh. Mong yang sayang haji, yang ibadah begitu sakralnya saja boleh, apalagi baca Quran, baca wirid, baca apapun yang baik, zikir, termasuk sedekah, diberikan hadiahnya kepada orang tua, maka tentu saja akan sampai pahala itu. Nah, kembali lagi kepada tema bahwa hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Buraidah ini diharapkan oleh Rasulullah, hakim-hakim itu menjadi hakim yang adil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.